Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin menjelaskan kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia yang disusun oleh Nitamin Nurulita, Ahmad Iqbal Fidatama, dan Astiara. 1. Definisi hukum Islam. 2. Tujuan sistem hukum Islam. 3. Kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. 4. Peluang penerapan hukum Islam di Indonesia. 5. Tantangan penerapan hukum Islam di Indonesia. Apa itu hukum Islam? Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan akidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Selain itu, hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal. Karena merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya, maka otomatis hukum Islam berlaku bagi orang Islam dimanapun berada. Apapun nasionalitasnya, hukum Islam adalah bagian dari hukum nasional tertentu. Dalam kasus Indonesia, hukum nasional juga berarti hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia. Tujuan sistem hukum Islam. Sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah SWT. Syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut. 1. Pemeliharaan atas keturunan. 2. Pemeliharaan atas akal. 3. Pemeliharaan atas kemuliaan. 4. Pemeliharaan atas jiwa. 5. Pemeliharaan atas harta. 6. Pemeliharaan atas agama. Kedudukan hukum Islam dalam hukum tata Indonesia. Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah SWT maupun yang mengatur hubungannya dengan sesama manusia mempunyai peranan dalam pembentukan hukum nasional. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak aturan-aturan ketentuannya yang selama ini dikenal dalam hukum Islam telah terserap ke dalam perundang-undangan negara. Peranan hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional dan dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum negara. Sebagai upaya pembinaan dan pembangunan hukum nasional, hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi jiwanya. Pernyataan ini diperkuat oleh beberapa argumen. 1. Pertama, UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, di dalam UU nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Ketiga, UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Keempat, kompilasi hukum Islam atau KHI. 5. PP nomor 28 tahun 1978 tentang perwakafan tanah milik. Peluang hukum Islam sebagai norma wajib ditegakkan khususnya oleh pemeluknya, karena ia adalah aturan yang diyakini dapat dilaksanakan dan diterapkan, serta merupakan peluang yang harus diraih oleh umat Islam. Peluang penerapan hukum Islam di Indonesia memiliki alasan-alasan tertentu dalam mewujudkannya. Alasan tersebut adalah A. Alasan sejarah, B. Alasan penduduk, C. Alasan yuridis, D. Alasan konstitusional, E. Alasan ilmiah. Tantangan penerapan hukum Islam di Indonesia melalui jalan perundang-undangan legislasi tidaklah mudah, karena usaha ini harus memiliki pembahasan politik melalui Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang tidak semua anggotanya pendukung sistem hukum Islam.
Di samping itu, terdapat kendala lain yang mempersulit usaha legislasi hukum Islam di Indonesia, yakni kendala yang bersifat kultural. Kemungkinan tantangan dalam penerapan hukum Islam di Indonesia yaitu keengganan para ahli hukum dalam mengkaji kebijakan nasional yang terjadinya dualisme terminologi tentang hukum Islam. Terima kasih, mungkin itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.